Di Jawa Barat ada sebuah danau yang sangat indah. Danau itu bernama Situ Bagendit. Letaknya di Kabupaten Garut. Airnya tenang dan jernih. Perbukitan hijau mengelilingi danau membuat pemandangannya sangat damai. Banyak orang mengunjungi tempat ini untuk menikmati keindahan alamnya. Tapi di balik keindahan ini ada sebuah cerita terkenal. Ini adalah legenda yang telah diceritakan sejak lama. Kisah ini tentang seorang wanita yang sangat kaya tapi pelit. Namanya Nyai Bagendit. Legenda ini menjelaskan bagaimana danau yang indah ini terbentuk dan membawa pesan yang sangat penting untuk semua orang yang mendengarnya. Nyai Bagendit tinggal di sebuah desa dahulu kala. Dia adalah orang terkaya di seluruh wilayah. Dia memiliki sawah yang luas dan banyak rumah. Hartanya menumpuk tinggi di rumahnya, berkilauan dengan emas dan permata. Semua orang di desa tahu tentang kekayaannya yang melimpah. Namun, hatinya tidak sekaya harta bendanya. Dia dikenal sangat serakah dan sombong. Dia tidak pernah mau berbagi kekayaannya dengan siapapun, terutama dengan penduduk desa miskin yang sering berjuang hanya untuk mencari makanan sehari-hari. Dia memandang rendah mereka dengan jijik. Kekikirannya sangat melegenda. Jika seorang tetangga datang ke rumahnya untuk meminta sedikit beras karena keluarga mereka kelaparan, Nyai Bagendit akan membanting pintu di depan wajah mereka. Dia akan membentak mereka dan menyuruh mereka untuk bekerja lebih keras, meskipun dia tahu mereka bekerja tanpa lelah di ladang setiap hari. Dia lebih suka menghitung uangnya daripada hal lain di dunia. Dia akan menghabiskan malamnya sendirian, mengagumi koin emas dan permata, tertawa sendiri tentang betapa kayanya dia. Kebahagiaannya hanya datang dari harta bendanya, dan dia tidak merasakan empati atau kebaikan untuk orang lain. Penduduk desa hidup dalam ketakutan dan kebencian terhadapnya. Mereka berbisik tentang kekejamannya, tetapi terlalu takut untuk menghadapinya secara langsung. Mereka tahu dia memiliki kekuatan untuk membuat hidup mereka lebih sulit. Nyai Bagendit menikmati kekuatan ini. Dia merasa lebih unggul dari orang lain. Dia percaya kekayaannya membuatnya lebih baik dari mereka. Dia tidak pernah tersenyum pada siapapun, tidak pernah menawarkan kata-kata baik, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Hatinya sekeras batu, tertutup terhadap penderitaan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, menciptakan dunia yang sepi untuk dirinya sendiri, yang hanya dipenuhi dengan harta yang dingin dan keras. Suatu hari, di suatu sore yang sangat panas, seorang lelaki tua misterius muncul di desa. Dia mengenakan pakaian kompang camping dan membawa tongkat kayu sederhana. Dia tampak sangat lelah dan haus. Dia berjalan perlahan melewati desa, bertumpu berat pada tongkatnya. Penduduk desa melihatnya dan merasa kasihan, tetapi mereka hanya memiliki sedikit yang bisa ditawarkan. Lelaki tua itu, yang sebenarnya adalah seorang pengemis, akhirnya tiba di rumah terbesar dan paling megah di desa. Itu adalah rumah Nyai Bagendit. Dia mengetuk pintunya, berharap seteguk air untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Nyai Bagendit datang ke pintu, kesal karena diganggu. Ketika dia melihat pengemis malang itu berdiri di sana, wajahnya berubah jijik. "Apa yang kau inginkan, orang tua?" tanyanya dengan kasar. Pengemis itu menjawab dengan suara lemah. "Nyai, saya sangat haus. Bisakah Anda memberi sedikit air?" Alih-alih membantunya, Nyai Bagendit tertawa kejam. Dia memarahinya karena malas dan mengganggunya. Dia kemudian melemparkan air kotor padanya dan membanting pintu. Pengemis tua itu terkejut dan sangat terluka oleh tindakan kejamnya. Dia berdiri di sana, basah kuyup dan terhina. Merasakan campuran kesedihan dan kemarahan, pengemis tua itu berbalik. Dia berdiri di depan halaman Nyai Bagendit dan dengan kuat menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Dia menengadah ke langit dan berdoa kepada Tuhan. Dia meminta agar pelajaran diberikan kepada wanita sombong dan serakah itu. Dia meminta keadilan untuk semua orang miskin yang telah dia perlakukan dengan buruk begitu lama. Saat dia berdoa, langit mulai gelap, meskipun saat itu tengah hari. Penduduk desa menyaksikan dari kejauhan, merasakan bahwa sesuatu yang kuat dan tidak biasa akan terjadi. Mereka merasakan hawa dingin yang aneh di udara. Begitu pengemis tua itu mencabut tongkatnya dari tanah, mata air yang kuat menyembur keluar dari lubang itu. Airnya tidak berhenti. Air itu mengalir semakin cepat, menciptakan genangan besar yang dengan cepat tumbuh menjadi banjir besar. Penduduk desa panik dan berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Nyai Bagendit, bagaimanapun, terlalu sibuk mencoba menyelamatkan harta bendanya. Dia mengabaikan air yang naik
dengan putus asa mengumpulkan emas dan permata. Tapi sudah terlambat. Air naik begitu tinggi sehingga menenggelamkan seluruh rumahnya dan semua kekayaannya yang berharga, menciptakan danau yang luas di tempat desa itu pernah berdiri. Banjir besar itu tidak pernah surut. Itu membentuk danau permanen yang indah. Penduduk desa yang selamat menamai danau itu Situ Bagendit. Dalam bahasa Sunda setempat, Situ berarti danau. Bagendit diambil dari nama wanita serakah itu, Nyai Bagendit, yang diyakini tenggelam bersama semua hartanya. Nama itu berfungsi sebagai pengingat konstan akan legenda dan pelajaran moralnya. Ini menceritakan kisah tentang bagaimana kesombongan dan keserakahan dapat menyebabkan kejatuhan seseorang. Danau itu menjadi simbol kisah yang kuat ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi masyarakat yang tinggal di daerah Garut. Saat ini, Situ Bagendit adalah tujuan wisata yang nyata dan populer. Terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Danau ini memiliki sejarah panjang, tidak hanya sebagai legenda, tetapi juga sebagai tempat penting bagi masyarakat setempat. Selama berabad-abad, danau ini telah menyediakan air untuk sawah di sekitarnya dan menjadi sumber ikan bagi nelayan setempat. Untuk menghormati makna budayanya, pemerintah daerah terkadang mengadakan festival Situ Bagendit. Festival ini merayakan budaya lokal dengan media group traditional Sundanese dance performance by the lake, decorated boats ready for a race dispute, pertunjukan seni tradisional, lomba perahu, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya, menarik banyak pengunjung. Legenda harta karun Nyai Bagendit juga menambah lapisan misteri pada danau. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa pada malam-malam tertentu yang tenang, seseorang masih bisa melihat kilauan emas Nyai Bagendit di dasar danau. Tentu saja, ini hanya mitos, tetapi membuat kunjungan ke danau lebih menarik dan ajaib. Kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas danau. Ini lebih dari sekadar badan air. Ini adalah buku cerita yang tertulis di lanskap, tempat di mana alam, sejarah, dan cerita rakyat bersatu untuk menciptakan suasana yang unik dan menawan bagi semua yang berkunjung. Kisah ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini dengan cara yang sangat istimewa. Ketika orang tua membawa anak-anak mereka ke Situ Bagendit, mereka tidak hanya menunjukkan pemandangan yang indah, mereka juga berbagi legenda Nyai Bagendit. Tindakan bercerita ini membantu menjaga budaya dan nilai-nilai lokal tetap hidup. Ini mengajarkan generasi muda tentang pentingnya kebaikan dan kemurahan hati. Danau itu sendiri menjadi ruang kelas di mana pelajaran tidak diajarkan dari buku, tetapi dari bisikan angin dan riak lembut di permukaan air. Situ Bagendit kini menjadi tempat yang indah untuk berlibur. Daya tarik utamanya adalah pemandangan alamnya yang menakjubkan. Hamparan danau yang luas, dengan airnya yang tenang dan memantul serta latar belakang pegunungan hijau, sangat menenangkan. Pengunjung bisa duduk di tepi danau dan menikmati udara segar serta suasana damai. Bagi mereka yang ingin merasakan danau dari dekat, menyewa rakit bambu adalah kegiatan yang populer. Anda bisa mengapung perlahan di atas air, menikmati pemandangan panorama dari tengah danau. Ini adalah cara sempurna untuk bersantai dan melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Danau ini menawarkan lebih dari sekadar pemandangan. Bagi pengunjung yang lebih aktif, tersedia berbagai olahraga air, seperti mengendarai sepeda air atau kano. Keluarga dengan anak-anak juga bisa bersenang-senang, karena ada area bermain dan taman khusus di sekitar danau. Setelah seharian penuh aktivitas menyenangkan, pengunjung dapat menikmati hidangan lezat di salah satu dari banyak warung makan atau restoran terdekat. Mereka menawarkan berbagai hidangan Sunda lokal, dengan ikan segar dari danau sebagai hidangan khas. Kombinasi keindahan alam, rekreasi, dan kuliner ini menjadikan Situ Bagendit tujuan wisata yang lengkap. Di luar keindahan dan aktivitasnya yang menyenangkan, hal terpenting yang ditawarkan Situ Bagendit adalah pelajaran moralnya. Legenda Nyai Bagendit mengajarkan kita kebenaran abadi. Kekayaan dan harta benda tidak berarti tanpa kebaikan dan kemurahan hati. Ini mengingatkan kita bahwa kesombongan dan keserakahan dapat menyebabkan kehancuran. Sementara empati dan membantu orang lain adalah harta sejati dalam hidup. Kisah ini mendorong kita untuk rendah hati dan berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang membutuhkan. Pesan yang kuat inilah yang membuat kunjungan ke Situ Bagendit bukan hanya liburan, tetapi pengalaman yang bermakna bagi jiwa.
Oleh karena itu, Situ Bagendit adalah tujuan yang sangat direkomendasikan. Ini adalah tempat di mana Anda dapat menemukan keindahan dan kebijaksanaan. Anda dapat menikmati hari yang menyenangkan bersama keluarga, dikelilingi oleh alam yang menakjubkan, dan pada saat yang sama merenungkan pelajaran hidup penting dari legenda kuno. Kisah Nyai Bagendit dikombinasikan dengan pesona danau yang tenang, menciptakan perjalanan yang unik dan tak terlupakan. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana suatu tempat dapat kaya akan keajaiban alam dan warisan budaya, menawarkan sesuatu yang berharga bagi setiap pengunjung untuk dibawa pulang.